Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Fajar Ramadan. Saya kelas 11 MPLB. Saya ingin wawancara wirausaha masakan Padang. Perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Diana Kusuma Putri. Saya di sini posisinya sebagai admin ya di warung makan ini. Bagaimana Mas? Ada yang bisa diceritakan atau pertanyakan? Ada Mbak. Pertanyaan satu, terus menceritakan tentang tantangan apa yang dijalankan selama usaha. Baik. Untuk tantangan itu tantangannya dari usaha-usaha lain ya, sebagai pesaing gitu. Dari warung makan lain atau warung es teh lain gitu kan, di sini kita jual dengan menu yang sama. Kita di sini juga jualan masakan Nusantara atau es teh minuman, contohnya seperti es teh, es jeruk dan lain sebagainya. Kita di sini juga jual, itu sih tantangannya dari pesaing yang menurut kami. Bagaimana lika-liku yang dijalankan selama usaha? Untuk lika-likunya itu tergantung omset ya Mas ya. Lika-likunya itu kita di omset. Sebagaimana semakin naik kita omset, itu kan semakin banyak pelanggan yang datang ke warung ini. Kalau omsetnya turun ya kita bagaimana caranya harus menarik pelanggan lain gitu. Ini usaha turun-menurun atau warisan dari orang tua? Untuk turun-menurun atau warisan, enggak Mas. Kita buka usaha dengan niat kita sendiri, bukan turun-temurun atau warisan dari orang tua. Bagaimana Mbaknya mendapatkan inspirasi selama melakukan usaha? Kalau inspirasi itu kita open mind Mas, dari menu baru kita gitu. Seperti masakan Nusantara itu kan termasuk menu baru dari kita. Terus ayam balado, ayam cabai hijau, itu kan menu terbaru dari kita. Itu bagaimana caranya biar pelanggan yang lain atau pembeli yang lain itu bisa gitu datang ke warung kami dengan kita memberikan harga yang cukup fantastik sih gitu. Kapan berdirinya usaha yang dijalankan? Kalau untuk berdirinya warung ini kurang lebihnya 10 tahun ya Mas ya. Dari tahun 2014 sampai sekarang sih ini. Berarti selama nasi Padang ini berdiri lebih banyak untung atau banyak keruginya? Kalau untung rugi itu stabil ya Mas. Karena kita juga kan tadi sudah diceritakan untung ruginya itu tergantung dari pembeli gitu. Kita naik, kalau semakin naik kita omsetnya, karena pembeli banyak kan, jadi lebih banyak keuntungan dengan harga segitu sih Mas. Kalau untuk ruginya kita saat musim Covid itu. Terus pernah ada komplain nggak, kayak ada dari pelanggan kayak tentang masakan atau tentang kebersihan atau lainnya? Kalau komplainnya itu pasti ada ya Mas, tiap usaha itu pasti ada komplain dari itu, pasti selalu ada. Kalau komplainan itu pasti dari rasa masakan ya, dari rasa itu. Karena kan kita yang masak kan nggak cuma satu orang gitu kan ada istilah beda orang beda rasa gitu kan masakannya gitu. Kalau komplainan ada, tapi setiap hari kita memperbaiki kok, selalu memperbaiki dari komplainan tersebut. Modal awal bikin usaha ini kira-kira berapa ya? Kalau modal awal itu kurang lebihnya 5 juta sih ya Mas, karena warung ini tadinya itu kecil gitu, karena kita kembangin dan kita buka cabang lainnya, jadi ya itu modal awalnya segitu, kurang lebihnya 5 juta. Akhirnya kelas selesai juga ya. Ih, wajah aku kok kusam banget. Penasaran deh sama skincare yang cocok sama kulit aku. Kamu punya rekomendasi nggak, Bel? Aku juga lagi nyari yang aman dan bikin kulit cerah dan sehat. Setiap kulit kan beda-beda ya. Lihat deh, ada video tentang belajar skincare dari Glow & Lovely. Iya, yuk kita lihat sebentar. Siapa tahu ada info penting. Kulit yang sehat adalah investasi jangka panjang. Hindari produk yang menjanjikan hasil instan, karena bisa membahayakan kulitmu. Glow & Lovely Derma Glow hadir dengan 12 HSA dan vitamin B, C, E untuk kulit yang sehat dan lebih glowing dalam 7 hari. Makanya pakai skincare itu tuh perlu rutin dan konsisten. Pakai juga skincare yang sudah teruji klinis seperti Glow & Lovely Derma Glow Multivitamin Cream.
Jika digunakan setiap hari secara rutin, dalam 7 hari kulit kamu akan terlihat lebih glowing. Di dalamnya mengandung vitamin B, C, dan E, serta 12 HSA. Sudah teruji BPOM dan bersertifikasi halal.